Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiri Paldi dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dan sistem pada mesin CNC milling. Pada operasional mesin CNC banyak sekali terdapat sistem dan komponen pendukung yang dibuat untuk bisa menghasilkan dan mempermudah jalannya operasional mesin CNC. Adapun beberapa sistem komponen tersebut adalah yang pertama ada feed drive, yang kedua ada measuring device, yang ketiga ada clamping equipment, dan yang keempat ada ATC atau automatic tool charge. Yang selanjutnya ada feed drive. Feed drive merupakan komponen penting dari sebuah sistem CNC karena keakuratan dan pengurangan tergantung pada karakteristik dari sistem penggerak. Sistem penggerak diklasifikasikan sebagai penggerak spindle dan penggerak umpan. Penggerak spindle digunakan untuk memberikan gerakan pada benda kerja oleh alat pemotong. Feed drive digunakan untuk menggerakkan slide atau meja. Feed drive terdiri dari elemen motor listrik dan mekanis. Yang selanjutnya ada sistem penggerak feed drive. Sistem ini biasanya menggunakan motor listrik, walaupun terkadang digunakan motor hidrolik. Untuk peralatan mesin yang berukuran besar digunakan biasanya motor listrik, dan yang kedua ada hidrolik system. Yang selanjutnya ada elemen first force of feed drive untuk menggerakkan bagian yang disentuh. Yang pertama ada working table, yang kedua spindle, yang ketiga tool unit. Jenis motor listrik pada feed drive dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motor servo, dan yang kedua ada motor stiffer. Motor servo adalah sebuah motor yang dilengkapi dengan rangkaian kendali dengan sistem closed feedback. Konstruksi dari motor servo yang pertama ada rotor, yang kedua ada shaft, yang ketiga ada bearing, yang keempat ada winding, yang keempat starter, yang kelima encoder, yang keenam encoder cover, dan yang ketujuh motor kabel. Encoder motor servo memiliki detektor putaran atau encoder yang terpasang pada bagian belakang poros motor untuk mendeteksi posisi dan kecepatan dari rotor. Measuring system dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengukuran absolut, pengukuran diferensi, dan yang pengukuran campuran. Yang ketiga pengukuran internal, pengukuran berantai. Yang selanjutnya ada clamping device, merupakan sebuah metode atau alat yang dibutuhkan untuk menjepit peralatan selama proses pada mesin CNC berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan produksi pada proses mesin CNC. Adapun clamping device dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama penjepit cutting tools, dan yang kedua penjepit benda kerja. Clamping device menjepit cutting tool. Yang pertama ada drill chuck arbor, dipakai untuk mencekal mata bor. Tools lainnya berdiameter kecil dan memiliki bentuk tangkai silindris. Yang kedua ada sleeve arbor. Alat ini digunakan untuk mencegah end mill yang memiliki bentuk tangkai lurus. Yang ketiga ada correct arbor, digunakan untuk mencekam alat dengan tangkai silindris. Didesain untuk menggores diameter yang tipis dari alasan di atas, maka standar college satu set dilakukan dengan penambahan. Yang keempat ada stroke arbor, digunakan untuk mencekap cell end mill counter. Yang kelima ada short arbor, digunakan untuk mencekap cell end atau mill cutter.
dan beberapa tools lainnya memiliki lubang silinder di tengah. Yang selanjutnya ada short arbor, digunakan untuk mencekam sel nail cutter dan alat potong lain yang memiliki lubang silindris di tengah. Yang selanjutnya side block arbor, digunakan untuk mencekam cutter dengan tangkai silindris, di mana prinsip pencekamnya cukup sederhana dengan menggerakkan skru pada arbor. Yang selanjutnya ada boring head arbor, di mana boring head biasanya disertai dengan skala yang cukup teliti untuk pembuatan lubang yang memiliki ukuran presisi, digunakan untuk mencegah boring tool. Yang selanjutnya ada clamping device, macam-macam penjepit benda kerja. Yang pertama ada clamp, digunakan untuk mencegah material di meja milling, menjaga material di meja milling. Yang kedua ada angle plate, ketika permukaan benda yang akan dimilling memiliki atau ingin dibuat sudut tertentu, maka dapat dibuat dengan menggunakan angle slide. Yang kedua ada V-block, digunakan untuk mencekaman bentuk poros yang sudah diproses milling. Yang selanjutnya ada fixed vice, digunakan untuk pekerjaan di milling. Fixed vice tidak dapat diubah sudutnya sehingga posisinya selalu tetap. Yang selanjutnya ada swivel vice, yang selanjutnya ada conform vice, memiliki lebih dari satu sudut tetap sehingga bisa digunakan untuk pembuatan sudut profil yang lebih rumit. Yang selanjutnya rotary rebel, biasa digunakan untuk membuat radius luar pada mesin milling. Yang selanjutnya ada dividing head, digunakan untuk membuat segi tertentu, misalnya segitiga, 4, 5 dan sebagainya. Yang selanjutnya ada automatic tool charger, digunakan dalam peralatan mesin kontrol numerik terkomputerisasi untuk meningkatkan produksi dan kapasitas dukung pada mesin. ATC mengubah alat dengan sangat cepat, mengurangi waktu yang tidak produktif. Sekian penjelasan tentang komponen dan sistem mesin CNC milling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.